Hai, bila selama ini kita mendapatkan tips untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengubah pola makan kita, pola gerak kita, pola istirahat, dan juga pola pikir kita, kali ini saya akan membagikan sebuah tips yang mungkin paling penting yang tidak banyak orang sadari, yaitu mengubah pola nafas kita. Tips yang pertama adalah selalu gunakan pernafasan melalui hidung, bahkan ketika kita berolahraga sekalipun. Mengapa? Karena ketika kita bernafas melalui hidung, tubuh kita memproduksi NO atau nitrit oxide, di mana nitrit oxide ini adalah kunci dari stamina kita. Ada kemungkinan performa Anda akan turun, namun ini hanya terjadi pada masa-masa awal pergantian atau transisi dari nafas mulut menjadi nafas hidung. Namun hasil nyatanya Anda bisa rasakan ketika setelah habis berolahraga, energi Anda tetap tinggi. Tips yang kedua adalah untuk pikiran yang lebih tenang. Ketika kita stres, kita cenderung untuk menarik nafas dalam dan banyak. Dan ini memang melegakan. Ini mirip sekali ketika kita stres dan mencari makanan yang manis. Ketika kita makannya, kita juga merasa lega. Namun kita tahu, dalam jangka panjang, kebiasaan ini sangat merugikan tubuh kita. Kebiasaan kita menarik nafas panjang dan dalam ini ketika stres, mengakibatkan pola nafas kita berubah, yaitu kita bernafas dalam dan berat sepanjang hari. Pola ini disebut hiperventilasi. Lalu pola nafas yang bagaimana yang baiknya kita lakukan ketika kita dalam keadaan stres? Pastikan selalu bernafas dengan hidung. Mengapa? Karena ketika kita stres, amigdala, yaitu pusat emosi yang berada di belakang rongga hidung, suhunya meningkat. Pernafasan melalui hidung membuat rongga hidung menjadi lembab, sehingga itu menyebabkan amigdala suhunya menurun. Hal ini tidak akan terjadi bila kita bernafas menggunakan pernafasan mulut. Jadi berusahalah untuk bernafas kalem, pelan, ketika pikiran sedang kalung. Ketika banyak pikiran, denyutan otak bekerja cepat sekali dan kita sulit mengendalikan denyutan otak itu. Maka apa yang kita bisa kendalikan adalah nafas kita. Karena otak dan nafas mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Tips yang ketiga adalah untuk tidur yang lebih nyenyak. Pastikan Anda tetap menutup mulut sepanjang tidur dan miring ke kanan atau ke kiri, tidak terlentang ke atas. Bila Anda merasa bahwa selama tidur mulut Anda terbuka, pastikan Anda menggunakan plester micropore. Plester ini aman untuk kulit Anda karena hypoallergenic. Cara menggunakannya adalah di minggu-minggu awal, gunakan plester ini dengan menutup bibir secara vertikal. Bila Anda sudah nyaman, Anda boleh mengubah dari vertikal menjadi horizontal, di mana plasternya menutup seluruh bagian bibir Anda. Yang pertama, tidur Anda akan menjadi lebih nyenyak dan ngorok Anda akan berkurang bahkan hilang. Bila Anda mempunyai jam yang bisa mengukur deep sleep Anda bisa membuktikannya. Yang kedua, bila Anda mempunyai masalah asma atau alergi seperti bersin-bersin atau hidung meler di pagi hari, itu akan sangat-sangat berkurang. Karena dengan mulut tertutup, bakteri tidak masuk dan berkembang di dalam mulut Anda. Yang ketiga, karena bakteri tidak berkembang dalam mulut, maka flora mulut lebih terjaga. Imbasnya, aroma mulut lebih baik. Dan satu lagi bonusnya, bahwa ketika kita bangun, tenggorokan kita tidak kering. Dan yang keempat adalah tubuh dan pikiran Anda menjadi lebih rileks. Karena apa? Karena ketika kita bernafas dengan hidung, tubuh mengaktifkan saraf parasimpatik, di mana saraf ini akan membuat tubuh dalam mode istirahat. Yang kelima, masih ingat dengan NO atau nitrit oxide yang sempat saya jelaskan di awal? Ternyata NO itu tidak hanya membuat stamina kita menjadi lebih mantap, tapi juga tidur kita menjadi lebih nyenyak.
Dan satu lagi, manfaat ini akan jauh lebih terasa jika Anda juga berlatih teknik Buteyko, di mana teknik ini mampu meningkatkan kadar oksigen pada jaringan, otak, dan sel Anda. Ya, itu adalah tips pola nafas yang membuat energi kita menjadi lebih tinggi, pikiran kita menjadi lebih tenang, dan tidur kita menjadi lebih nyenyak. Saya Gobin Fasdev, salam bahagia.